terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada hari ini saya akan melakukan diseminasi atau diskusi tentang program sekolah, itu program atau pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kemudian ini adalah satu tugas kami saya, itu selama melaksanakan pendidikan program bergerak. Juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu juga, Bapak Ibu semuanya telah membantu mengeluarkan waktu, baik itu secara fisik maupun non-fisik, dengan pikiran, membantu dengan pekerjaan tugas-tugas. Mungkin selama ini ada juga yang terlibat untuk menyelesaikan tugas-tugas. Seperti dari modul satu kemarin ada kita ruang kelas sekolah, kemudian ada di ruang kelas bawah kemarin, dan sampai sekarang sudah di tugas saya itu tentang pengelolaan program. Kemudian selanjutnya di sini modul terakhir itu 3.3 itu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini program yang akan diterapkan seperti yang itu sudah pernah saya sampaikan kemarin sebelum puasa kita di rapat kemarin. Untuk prakasa perubahannya itu menemukan kepedulian murid terhadap lingkungan untuk mencapai tujuan cinta lingkungan, gotong royong dan mandiri dengan kreativitas sendiri melalui program Gambus. Di sini ada singkat namanya Gambus, gerakan menabung sampah sekolah. Jadi di sini program yang akan saya jalankan itu gerakan menabung sampah. Jadi per kelas itu nanti mengumpulkan sampah, yaitu mungkin seperti sampah plastik saja. Mungkin sebelum puasa kemarin sudah jalan, tapi hanya 1 minggu. Dan insya Allah nanti di sekolah lebaran ini kita akan jalankan sesuai dengan prosedur atau program yang sudah saya buat. Kemudian selanjutnya, nama programnya adalah program Gambus, itu gerakan menabung sampah. Di mana ada beberapa minggu kemarin yang sudah kita terapkan, mungkin masih perlu dievaluasi ke depannya. Makanya pada pertemuan pada hari ini saya ingin berdiskusi, sering tukar pikiran dengan Bapak Ibu selaku rekan sejawat saya terkait program-program yang ingin kita terapkan. Mungkin bukan saya aja yang punya program, mungkin dari ibu semua atau bapak semua mempunyai program yang sama-sama kita berkolaborasi untuk dapat menjalankan mengembangkan sekolah kita. Kemudian tujuan program ini yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya meningkatkan kesadaran murid terhadap kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga menumbuhkan sikap mandiri dan kreatif dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran akademik dan non akademik. Dan yang terakhir menguatkan interaksi sosial antara murid secara positif, arif, bijaksana, sekaligus meningkatkan rasa gotong royong dan kepemimpinan murid. Kemudian, yaitu latar belakang apa saya ambil program itu Gambus. Latar belakangnya itu pertama, mengelola sampah dengan benar adalah salah satu cara penting untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Yang kedua, prinsip 3R, reduce, host, dan recycle, merupakan salah satu cara efektif
untuk mengelola sampah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. GAMUS merupakan program yang dilakukan untuk mengelola sampah yang dalam penerapannya harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kemudian semua warga sekolah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta lingkungan yang kondusif untuk belajar. Ini adalah sebagai latar belakang program yang saya sarankan. Selanjutnya, jadi program ini kami ada membuat tahapan bagja, yaitu beri pertanyaan, ambil pelajaran, dari mimpi, digambarkan, dan terakhir adalah atur dan eksekusi. Di sini tahapan bagja. Ini ada tahapan bagiannya itu buat pertanyaan umum. Pertanyaannya bagaimana? Yang pertama, mewujudkan murid yang mandiri, kemudian aktif, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Kemudian kegiatan yang dapat melatih keterampilan dibutuhkan murid dalam program GAMUS. Selanjutnya, bagaimana dapat memanfaatkan hasil kerjaan sampah yang untuk tabungan sampah di kelasnya masing-masing. Bagaimana tindakannya? Tindakannya pertama, saya mengajak teman sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait penanganan sampah. Dan terakhir, berdiskusi dengan murid tentang hal yang bisa dilakukan dari sampah yang mereka temukan. Kemudian rencana melibatkan suara pilihan dan kepemimpinan murid. Kemudian yang pertama melakukan sesi dialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai tata cara penanganan sampah yang baik. Selanjutnya mendengarkan ide-ide yang disampaikan murid dalam mengelola sampah di lingkungan sekolah dan cara menjaga kebersihan sekolah. Terakhir, melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program. Kemudian di situ yang terakhir ada aset, waktunya dan penanggung jawab. Di sini asetnya yaitu modal manusia. Modal manusia itu terdiri dari guru, murid dan kepala sekolah. Kemudian yang waktunya yang di bawah ada 1 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak yaitu saya sendiri. Mungkin di sini sampai di sini tidak bisa belum sampai bisa lanjutkan terkait dengan program yang saya terapkan ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan sedikit bisa untuk bisa kita kembangkan atau kita bisa pecahkan bersama bagaimana program GAMUS atau gerakan masyarakat ini dapat berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Ada dari Bapak Ibu yang bisa berikan masukan sebentar setelah itu nanti baik, program yaitu gerakan menabung sampah ini adalah suatu program yang kita peduli dengan lingkungan. Kalau kita perhatikan mungkin di sehari-hari waktu sekarang di bulan puasa banyak sampah yang disediakan pada yaitu kita fokus pada sampah jajan anak-anak kita. Itu sampah yang bisa didaur ulang yaitu gelas plastik atau botol plastik. Nanti setelah itu didaur ulangnya bagaimana? Kita akan bekerja sama dengan balai bank sampah atau BLH yang bisa kita daur ulang untuk bisa dijadikan yaitu uang. Jadi di sini programnya kita bukan guru yang melakukan, kita guru yang hanya mendampingi dan memberikan informasi atau informasi kepada anak. Yang melakukan itu adalah anak-anak semua. Karena di situ di dalam program ini yaitu dia ada 3. Yang pertama suara, mereka yang mengeluarkan ide-ide sendiri, kemudian mereka yang menyampaikan semua pendapatnya,
Dan selanjutnya kepemilikan. Kepemilikan itu maksudnya mereka yang melakukannya, mereka yang terlibat di semua, dari mengumpulkan, dari bagaimana menggabungkannya, mereka yang semua yang melakukannya. Kemudian yang terakhir ada kepemilikan. Itu kepemimpinannya berarti mereka yang semua yang mengelolanya, dari pertama dari mengumpulkan sampai memberikan, menyalurkan kepada DNA atau kepada balai masyarakat. Kita sebagai guru hanya sebagai sebagai pendamping atau mengarahkan kepada anak kita bagaimana program Bank Sampah ini dapat terlaksana sesuai yang kita inginkan. Kemudian mungkin ada di Bapak Ibu yang sedikit tanggapan. Baik, kalau tidak ada mungkin ya. Di sini maksudnya nanti setelah lebaran nanti kita jalankan program ini. Nanti yang penanggung jawab adalah saya sendiri. Mungkin nanti ada beberapa jawab mungkin yang terlibat bisa langsung saling kita berkolaborasi. Itu program itu di sekolah ini ya. Ini programnya adalah berdampak pada murid, sama mereka dapat menjaga lingkungan bersih. Kemudian programnya berdampak juga kepada sekolah kita. Sekolah kita dapat juga bersih, kemudian terbiasa dengan hidup kebersihan seperti itu. Mungkin nanti juga dari rekan-rekan semuanya, dari Bapak Ibu memiliki dua program bisa kita terapkan, bisa kita jalankan sesuai dari program itu yang berdampak pada murid. Jadi kita program ini sekarang ini pembelajarannya adalah kita dituntut, kita itu menuntut murid itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bentuk pembelajaran itu adalah kita pusatkan kepada murid, semuanya murid yang melakukan, murid yang terlibat, baik itu dari pekerjaan, tugas dan sebagainya. Baik. Jadi mungkin ya tidak ada tanggapan. Baik, terima kasih atas waktunya pada Bapak Ibu semuanya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, kuat, dan mantap. Yes. Jadi pertemuan kita hari ini yaitu kita membahas terkait program yang ingin kita terapkan ya. Adapun programnya adalah ini berdampak kepada kamu. Ya, programnya adalah berdampak kepada kamu sendiri. Kemudian nanti kita berdiskusi ya, berdiskusi pada anak-anak semuanya apa saja yang harus kemudian apa yang kamu lakukan nanti, kemudian bagaimana nanti cara kerjanya. Oke? Di sini programnya adalah apa nama programnya? Program Gambus. Apa itu program Gambus? Gerakan menabung sampah sekolah. Ya, gerakan menabung sampah sekolah. Jadi kemarin sudah kita terapkan juga, yang sudah kita lakukan sebelum puasa kemarin ya. Jadi setiap kelas nanti kamu itu menabung sampah atau bekas jajanan kamu di setiap tong sampah atau tabungan sampah di kelasnya masing-masing. Ya. Jadi setiap kelas nanti baik itu kelas 6, kelas 4 dan kelas 5 akan mengumpul sebanyak-banyaknya. Ya, sampah-sampah yang ada di sekitar kelas dan sekitar lingkungan sekolah. Jadi di sini program ini ya akan melibatkan kamu sendiri. Kamu yang punya program, kamu yang mengerjakan program, dan kamu yang mendapatkan dampak hasil dari program tersebut. Ya, pertama
bersuara. Di sini kamu harus bersuara, memberikan pendapat tentang program yang akan kita kembangkan nanti. Misalnya Pak, saya ingin begini, kami ingin melakukan daur ulang sampah dan atau bisa mengolah sampah kembali. Tuh. Yang kedua, kepemilikan. Nanti yang memiliki kegiatan tersebut adalah kamu. Jadi Bapak nanti sebagai guru hanya mendampingi kamu semua. Mendampingi ada Bapak semuanya. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya tujuan dari program tersebut. Ini tujuannya sengaja Bapak buat untuk kamu juga. Ya, tujuan programnya adalah yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tentu budaya apa? Apa budayanya positifnya? Pertama, sekolah kelas kita bersih. Tujuannya lalu apa? Meningkatkan kesadaran murid. Pasti meningkatkan kesadaran kamu untuk kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri, kreatif dan mewujudkan pemimpin pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran akademik dan non akademik. Kemudian menguatkan interaksi sosial antara murid, antara kamu secara positif, arif dan bijaksana, sekaligus meningkatkan rasa gotong royong dan kepemimpinan murid atau kepemimpinan kamu. Paham? Ya. Kemudian selanjutnya latar belakangnya. Nah ini latar belakang program ini. Nah, bagaimana kita mengolah sampah yang benar. Kemudian prinsip 3R tadi. Ini salah satu efektif untuk tujuannya adalah mengurangi jumlah sampah. Biasanya sampah sini banyak. Misalnya ada sekitar 80%. Dengan adanya kegiatan program yang kita buat ini akan mengurangi banyaknya sampah. Ya. Kemudian ini lagi, kepemimpinan murid harus dikembangkan. Nah, bagaimana kamu semua yang melakukan. Bukan lagi bukan guru. Guru itu hanya sebagai fasilitas saja. Yang mengerjakan semua kamu. Kamu yang bekerjanya, kamu yang kerjasama dengan teman lain, kamu yang mendapat cari idenya, kemudian mendapatkan hasil dampaknya itu kamu juga untuk anak-anak semuanya. Ya, kemudian, ya ini terserah latar belakang. Ini latar-latar taban baca sudah, nggak lagi. Ya, oke, kita mau diskusi sebentar. Kemarin sudah kita terapkan ya, sudah dikumpul. Kira-kira menurut kamu ada nggak pendapat kamu terkait dengan program sampah ini? Oke ya, silakan Deren. Jenis sampahnya apa aja, Pak? Oke, jenis sampahnya yang akan kita kumpul, yang kita daur ulang adalah jenis sampah apa? Siapa tahu? Plastik. Jenis sampah plastik, yaitu gelas plastik dan botol plastik. Nah, silakan. Ya. Oke, bagus. Nanti setelah terkumpul sampah yang sudah kita kumpul, kita kelola, kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan Balai Bank Sampah atau kepada pengepul sampah. Karena sampah itu banyak jenisnya. Ada yang bisa didaur ulang, ada yang bisa bernilai ekonomis atau bernilai bisa menjadikan uang, dan ada yang tidak bisa dijadikan atau dilayak buang. Jadi setelah nanti terkumpul, nanti kamu semua nanti berkelompok sudah terkumpul, kita cari balai bank sampah atau pengumpul sampahnya. Lalu nanti kamu yang menimbangkannya sekian punyanya. Kemudian dapatkan uangnya untuk apa? Untuk kebutuhan kelas. Contohnya apa yang kita mau tambah di kelas? AC. AC. Bisa jadi AC. Kalau mau tambah AC boleh.
Nah, kumpul sebanyak-banyak sampah yang di kelas sekolah kita nih. Tengok sampah biar sekolah kita bersih. Ya kan? Nah, kemudian efeknya apa? Apa dapatnya? Kita dapat hasil. Nah, seperti itu. Dan kita dapat uang. Dan bisa digunakan untuk keperluan atau kepentingan kelas ataupun sekolah. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Baik, ya silakan Diva. Oke, manfaat dari kita mengumpul sampah tadi, ada bisa jawab? Manfaatnya adalah ya, manfaat dari kita mengumpul sampah ini apa tujuan manfaatnya? Pertama, lingkungan kita bersih. Kemudian apa lagi? Belajar kita menjadi nyaman. Ya kan biasanya banyak sampah berserakan kemana sini. Tapi kalau kita buat programnya tadi, kamu juga pertama manfaatnya kamu terbiasa hidup bersih, terbiasa menjaga kebersihan. Contohnya misalnya selama ini ya tidak pernah kamu peduli dengan sampah, tapi dengan ada program ini, ya kan, kamu terbiasa. Oh, nampak sampah ambil, kumpul. Nampak sampah ambil, buang. Dan kelamaan kamu akan terbiasa sampai kamu besok nanti sudah besar. Oke, panas ya. Selanjutnya, nanti setelah ini Bapak maunya kamu berkelompok. Misalnya kelas ini kelas 6, buat 1 atau 2 kelompok. Nanti kita bagi beberapa kelompok di kelas lain. Ya, nanti kita buat tim. Per kelompoknya pas. Per kelompoknya nanti kita buat misalnya 5 atau 6 orang. Ya. Nah, tugasnya nanti kita bagi-bagi. Misalnya tugas piketnya hari ini 2 orang. Tugasnya apa? Mengumpulkan atau merapikan. Besok siapa lagi? 2 orang lagi secara bergantian. Bisa? Oke, silakan. Ada pendapat kamu? Kamu maunya Bapak ada pendapat kamu dari program ini? Jelas? Jelas. Oke. Program tadi ini adalah program yang berdampak kepada kamu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Berarti mulai setelah puasa besok kita tetap kita jalankan ya. Ini sampah kita sudah kita kumpulkan itu. Kemarin sebelum puasa sudah kita kumpulkan ada beberapa sampah ya, beberapa kantong sampah yang sudah terkumpul. Nanti setelah puasa besok, lebaran besok kita kumpulkan lagi sebanyak-banyak. Kalau sudah banyak nanti, barulah nanti kamu akan berkoordinasi dengan Balai Bank Sampah. Ya. Nah, nanti kita sesuaikan nanti bagaimana perancangannya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih kepada kamu semuanya. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan. Nah, karena yang terlibat ini adalah anak Bapak semuanya, ya untuk kamu semuanya. Nah, kemudian kalau nanti ada apa-apa yang ingin kamu tanyakan sama Bapak. Bagaimana teknis, bagaimana cara-caranya, oke? Mana ya? Oke, baik, sampai sini pertemuan kita. Sampai ketemu pada saat kita kegiatan program besok. Bapak Ade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi